Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, kembali lagi bersama Psikologi Receh, di mana video yang kita buat adalah kita ambil dari fenomena ataupun kejadian-kejadian yang dianggapnya biasa-biasa saja, terkadang diabaikan oleh orang lain, namun masih ada unsur tentang kejiwaannya. Baik, tema kita kali ini adalah tentang toxic parent atau biasa juga disebut dengan strict parent. Main sepeda. Gimana sih bang, main sepeda mulu dari pagi, main sepeda sampai siang, main mulu, nggak tahu waktu banget. Main sepeda juga ada waktunya bang. Bang pengen Berenang lagi corona kayak gini, nggak boleh. Sekarang abang harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Main juga nggak boleh, ada aturannya, nggak boleh. Enak aja berenang. Sama siapa kamu berenangnya? Sama siapa kamu berenangnya? sendiri. Kok bisa sendiri? Di mana? Tahu. Lo kok bisa nggak tahu? Gimana sih? Kamu mau kemana itu? Main di mana? Di luar. Waktunya belajar sekarang. Nggak boleh keluar. Masuk. Nggak boleh keluar. Iya. Baik, kita lihat dari segi bahasanya dulu ya. Kalau dari segi bahasanya itu untuk toxic artinya racun dan strict itu adalah ketat, dan parents biasanya memiliki pengertian induk atau orang tua. Jadi strict parent atau toxic parent adalah perilaku orang tua yang memiliki aturan-aturan yang sangat ketat terhadap anak sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa memikirkan perasaan ataupun pendapat si anak atau si buah hatinya sendiri. Baik, kita lihat ciri-ciri orang tua yang memiliki sifat strict parent adalah, yang pertama adalah banyak memiliki aturan terhadap anak tanpa diskusi dan membuat kesepakatan terhadap anak. Dia hanya memikirkan aturan-aturan yang ia buat secara sendiri, keinginannya sendiri, tanpa memikirkan atau berdiskusi kepada anaknya. Yang kedua adalah orang tua selalu menghukum si anak. Apabila aturan-aturan yang sudah dibuat itu, ia akan memberikan punishment kepada anak dengan sangat keras sekali. Ciri yang ketiga yaitu dingin terhadap anak. Jadi orang tua itu, kita harus bisa membedakan antara kita harus bisa menjaga wibawa ataupun dingin dengan anak. Kalau kita dingin dengan anak, berarti kita tidak bisa memiliki waktu luang terhadap si anak untuk bercanda atau berbagi atau sharing yang lain sebagainya. Dia lebih menjaga image dan memberikan kesan angker terhadap anak-anaknya. Yang keempat itu adalah membuat peraturan yang ketat. Jika si anak melanggar aturan-aturan yang ia buat, ia akan memberikan hukuman yang sangat keras terhadap si buah hati, tanpa memikirkan alasan kenapa dia melanggar, tanpa memikirkan perasaan gimana caranya ketika dihukum, rasanya seperti apa. Intinya orang tua itu ketika anak melanggar, dia memberikan hukuman yang tanpa memikirkan perasaan si anak, itu sakit hati ataupun tidak. Baik, ciri yang kelima yaitu kita sebagai orang tua mudah sekali menggunakan atau mengeluarkan kata-kata yang meremehkan atau mempermalukan di depan orang lain ataupun di depan si anak itu. Contohnya misalkan, abang cuma kayak gitu aja nggak bisa, cengeng banget. Abang kalau kayak gitu tolol banget sih, bodoh banget sih gitu. Entah itu di depan dia sendiri ataupun di depan banyak teman-temannya. Jadi si anak itu merasa harga dirinya itu jatuh, harga dirinya itu rusak karena dipermalukan oleh orang tuanya sendiri. Yang keenam adalah selalu mengutarakan keinginan kita sendiri, keinginan orang tua, tanpa berdiskusi terhadap anak. Misalkan kayak gini, mama inginnya seperti ini.
si orang tua, kita sebagai orang tua tidak memikirkan gimana nih bang, gimana nih nak caranya, kalau mama melakukan seperti ini bagusnya kayak gimana, kalau mama marah kamu sakit hati atau enggak, maunya mama marah atau biasa gitu. Itu harus kita diskusi. Jadi ketika kita mengutarakan sesuatu keinginan, jangan hanya perasaan kita saja, keinginan kita saja yang harus dipenuhi tanpa memikirkan perasaan si anak, apakah ia menerima ataupun tidak. Seandainya pun tidak menerima terhadap keinginan kita, kita harus diskusikan dan kita jelaskan seperti apa, gimana caranya biar sama-sama enak, biar harga dirinya si anak itu akan terbangun, harga dirinya si anak itu akan merasa dihargai oleh orang tuanya sendiri. Ciri yang ketujuh nih, terkadang kita tidak memperlakukan si anak itu dengan baik. Kita selalu mengajarkan anak dengan baik nih, kalau makan itu dengan tangan kanan, kalau memberikan sesuatu ke orang itu dengan cara diberikan dengan tangan yang bagus gitu. Terkadang tanpa sengaja kita memberikan makanan dengan cara dilempar, memberikan sesuatu benda dengan cara ditendang, ataupun diberikan dengan cara yang dengan wajah yang masam seperti itu, ataupun perlakuan yang membuat si anak itu merasa harga dirinya jatuh. Itu kita tanpa kita sadari seringkali kita melakukan perilaku yang membuat harga diri si anak itu jatuh. Cirinya adalah mudah sekali meluapkan emosi dengan membabi buta. Ketika anak itu tidak menurut, ketika anak itu tidak patuh dengan keinginan kita, biasanya orang tua itu akan memberikan kekerasan secara verbal ataupun fisik gitu. Entah disentil, entah ditendang, ataupun dipukul, atau dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan perasaan-perasaan si anak gitu. Tanpa memikirkan apakah dia diperlakukan seperti itu dengan kita sebagai orang tua, merasa nyaman atau tidak, merasa enak atau tidak. Yang kesembilan adalah orang tua yang selalu mengontrol apapun sampai tak ada privacy ataupun kesempatan si anak memiliki privasi sendiri. Boleh kita terbuka dengan anak kita juga harus terbuka dengan kita, biar kontrol itu bagus untuk mengetahui si anak sejauh mana pergaulannya, sejauh mana si anak itu punya rahasia. Tapi kalau terlalu jauh, terlalu ikut bercimpung dalam masalah pribadinya, itu pun anak merasa tidak nyaman jadinya gitu. Yang ada mereka akan menarik diri dan tidak terbuka dengan kita. Kita tarik ulur sebagai orang tua. Kalau misalkan si anak sudah mulai terbuka dengan anak, mah saya sudah punya pacar nih mah gitu, pacarnya anak sini, jangan langsung dimarahin, jangan langsung di-cut ketika dia sudah mulai terbuka dengan orang tua. Dengarkan saja dulu, dengarkan terus. Seorang anak itu kan inginnya dengarkan terus. Nanti kita sebagai orang tua, kita tarik pelan-pelan, kita kasih masukan-masukan, kita masukkan secara agama, kita masukkan secara sosial di lingkungan seperti apa, seperti itu. Jadi jangan meng-cut atau memputus anak ketika dia mulai sudah berbuka dengan kita sebagai orang tua. Yang ke-10 itu adalah selalu menyalahkan si anak gitu. Mama ini terlambat karena kamu, mama ini marah karena kamu, mama ini memperlakukan seperti ini karena kamu. Hal-hal yang seperti itu dia ngerasa kok karena seperti ini karena dia, jadi dia ngerasa tidak ada harga dirinya gitu. Kok semua kesalahan-kesalahannya itu dilimpahkan ke si anak gitu. Coba sesekali kita lebih tegas kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan, bilang aja langsung, mama marah. Jangan mama marah karena kamu gitu. Mama marah, mama kesal, jangan mama kesal nih karena kamu, mama terlambat karena kamu, jangan seperti itu. Coba bilang, bang, dek, mama ini terlambat, tolong dong kerjasamanya gitu yang baik, biar mama nanti sekolahnya juga atau kerjanya nggak terlambat di tempat kerja gitu. Ajak diskusi saja, jangan menjas atau menjatuhkan harga dirinya atau menyalahkan dia, yang sebenarnya kejadian-kejadian tersebut bisa kita diskusikan dengan si anak. Anak kok mengerti itu. Kalau seandainya dia apa-apa disalahkan, dia juga ngerasa kok kayaknya saya salah mulu gitu, dia ngerasa sedih.
Terakhir adalah orang tua yang memiliki sifat merasa tersaing dengan anak. Anak bisa ini, dia selalu bilang, mama juga dulu bisa seperti itu. Cuma segitu aja, gampang buat mama. Mama pasti lebih bagus dari kamu. Gimana sih sholat kamu cuma begitu aja, kalah sama mama gitu. Jadi belajar untuk menghargai, sekecil apapun perilaku dia kita hargai gitu. Jadi ketika kita sudah membangun penghargaan terhadap dia, kepercayaan dirinya itu, si anak akan muncul. Sekarang kita lihat akibat dari orang tua yang memiliki perilaku strict parent atau toxic parent. Yang pertama, imbasnya ke anak. Yang pertama adalah anak itu akan kurang percaya diri, karena apa-apa selalu disalahkan, apa-apa selalu diatur. Jadi ketika si anak mau melakukan sesuatu itu dia tidak pede karena takut salah, takut melakukan sesuatu hal yang dicemooh oleh orang lain. Kedua adalah mudah menyerah. Jadi ketika kita mendidik si buah hati itu dengan sikap yang toxic parents itu, si anak itu akan memiliki sifat mudah menyerah. Kenapa mudah menyerah? Karena semuanya sudah diatur oleh orang tua, semuanya sudah ada aturannya, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Jadi dia tidak ada usaha untuk mempertahankan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu tidak mandiri. Kenapa dibilang tidak mandiri dampaknya? Karena banyak aturan-aturan yang ketat yang diberikan oleh orang tua. Kalau kamu pergi harus sama mama, kalau kamu pergi harus begini, kalau kamu pergi harus seperti itu. Aturan-aturan seperti itu yang terlalu ketat yang diberikan kepada orang tua itu membuat si anak nanti akan menjadi pribadi yang tidak mandiri. Oke, kita harus evaluasi diri kita sama-sama ya. Dampak yang keempat yaitu mudah cemas. Kenapa dibilang mudah cemas? Karena ketika orang tua selalu memberikan aturan-aturan yang ketat, jadi ketika ia melakukan sesuatu yang khawatir itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan orang tua, ketika di luar pun nanti dia akan seperti itu. Kira-kira saya melakukan ini salah enggak? Ketika kita melakukan hal ini salah enggak? Nanti kalau misalkan saya melakukan ini, kira-kira nanti mama saya marah atau enggak? Orang tua saya nanti kira-kira memberikan hukuman atau tidak kepada saya. Dampak yang selanjutnya yaitu anak sulit untuk menghadapi dunia luar karena kegiatan-kegiatannya selalu dibatasi, selalu dikontrol oleh orang tua, sehingga ketika dia melangkah ke dunia luar dia akan ngerasa takut karena kekhawatiran orang tua yang selalu diberikan kepadanya itu akan berimbas kepada dirinya sendiri. Yang ada dia jadi cemas, takut salah, takut dimarahin, takut dicemooh oleh orang lain. Yang keenam yaitu sulit untuk bersosialisasi. Kenapa dibilang sulit untuk bersosialisasi? Tadi kita kembali lagi kepada aturan-aturan orang tua yang terlalu ketat terhadap anaknya. Anak tidak boleh bermain dengan dia, anak tidak boleh bermain dengan ini, anak harus bermain jam segini, anak harus kayak seperti ini. Akhirnya berimpas dia akan ketakutan terhadap teman-teman yang lain. Dia akan ngerasa takut, dia akan ngerasa canggung ataupun cemas berteman dengan orang lain. Dampak yang terakhir adalah yang paling fatal adalah sulit untuk mengambil keputusan apapun. Hati-hati jika ini berdampak kepada anak kita, bahwa kenapa sih kok bisa anak kita nanti berimbas sulit untuk mengambil keputusan, karena dengan peraturan yang ketat, dengan aturan-aturan yang sudah disetting oleh orang tuanya, kamu harus begini, kamu harus begini, pokoknya apapun yang mama lakukan, apapun yang papa lakukan seperti ini, kamu harus melakukannya dengan baik, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Akhirnya dia ketika dikasih keputusan di dunia luar, di tempat sekolah ataupun di dunia permainannya, di tempat kuliahnya nanti, anak itu akan kesulitan untuk memberikan keputusan apapun gitu. Dia tidak berani untuk mengambil keputusan sesuatu. Dia cenderung menarik diri. Oke, yang terakhir, gimana nih kalau kita sebagai orang tua itu sudah mulai nih ada ciri-cirinya masuk ke dalam kategori toxic parent itu. Yang pertama adalah me time.
Me time itu adalah kasih waktu buat diri kita sendiri, untuk membahagiakan dirinya kita sendiri. Kalau perempuan biasanya sesekali kita belanja untuk kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak ataupun kebutuhan suami. Kita ke salon, kita membeli alat-alat perlengkapan kita. Biasanya kalau perempuan itu kan suka membeli, itu ada kesenangan tersendiri di dalam batin kita sendiri. Jadi kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri, ataupun olahraga. Kita misalkan kita olahraga gitu ya, atau yang hobi masak, hobi berkebun, kita berkebun. Sesekali me time 5 menit ataupun 10 menit, 30 menit lamanya kita harus memberikan waktu buat diri kita sendiri, sehingga kita lebih rileks, perasaan kita tidak tegang, suasana hati kita lebih fresh. Kita memaafkan sesuatu perilaku si anak, kita memaafkan hal-hal tingkah lucu si anak, yang anak satu dengan anak yang lain terkadang berbeda, jangan disamakan gitu. Kita harus memaafkan, oh si ini seperti ini, oh si ini seperti ini gitu. Siapa lagi kalau bukan dari kita orang tua, doa-doa dari kita orang tua. Kalau kita selalu berpikiran negatif terhadap anak-anak kita, nanti imbasnya akan ke perilaku anak-anak kita loh, secara psikologis seperti itu. Kalau kitanya ngebatin, wah anak saya bakalan seperti ini, nanti jadi anak bandel, nanti jadi anak seperti ini, itu akan berperilaku kepada anak-anak kita nanti imbasnya gitu. Berpikir positif, memaafkan, doakan yang baik-baik buat si buah hati, agar mereka menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang bagus, memiliki akhlak yang bagus, sehingga menjadi anak-anak yang berkualitas. Yang terakhir yaitu mengalihkan hal-hal yang positif. Misalkan dari bicara kita yang biasanya emosi, kita berbanyak istighfar 3 kali, 5 kali. Kalau masih kesel terus, kita istighfar. Jangan sampai ada kata-kata yang bisa harga diri si anak itu jatuh gitu. Kita alihkan semua hal-hal yang positif diri kita ini ketika menghadapi perilaku si anak. Itulah tentang sedikit pengetahuan tentang strict parents. Sekarang sudah mulai terbuka wawasan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang tadi, kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Info-info receh dari kami, info-info yang biasa dianggap tidak penting, terkadang mengandung unsur psikologinya, dan itu sangat penting buat kehidupan rumah tangga kita dan anak-anak kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung kita di video kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.